Kali ini gue bakal nyeritain film yang ceritanya bikin geleng-geleng kepala. Judulnya Hope, yang dirilis tahun 2013-an. Film ini diangkat dari kisah nyata dan sempet bikin geger warga Korea. Wah, kenapa nih? Daripada banyak cincong, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan filmnya. Enjoy! Awal scene diperlihatkan kehidupan keluarga kecil. Ayahnya yang bernama Dong-hoon, ibunya Kim Mi-hee, dan anaknya Suwon. Orang tuanya ini bisa dibilang kurang dekat dengan anaknya. Kenapa? Karena terlalu sibuk sama urusan pekerjaannya masing-masing. Jadi si Suwon ini agak kurang dapat perhatian. Terlihat pada pagi hari saat teman-temannya sudah pada berangkat ke sekolah. Dia malah telat berangkat karena masih sibuk ngurusin kuciran rambutnya sambil nonton kartun kesukaannya. Ibunya yang sadar kalau anaknya telat ke sekolah dan lagi ngambek juga karena ngerasa nggak diperhatiin, dia langsung menawarkan dirinya untuk mengantarkannya ke sekolah karena posisinya juga lagi hujan. Tapi si anak ini nggak mau. Akhirnya, si ibunya ini nitip pesen buat si Suwon agar berangkat ke sekolah lewat jalan besar, tidak jalan kecil. Dan dia pun mengiyakan. Pada saat si Suwon menuju ke sekolah, tiba-tiba ada pria tua berdiri di hadapannya. Pria itu bilang ke si Suwon kalau dia mau numpang di payungnya. Awalnya si Suwon ini nggak mau, karena mungkin takut terus agak risih juga ya kan. Cuma karena ngeliat di sekelilingnya nggak ada orang lagi, posisinya juga lagi hujan deras, si Suwon mengiyakan. Tapi naasnya, pria ini malah ngebawa si Suwon ke bangunan yang terbengkalai tidak jauh dari sekolahnya itu. Nah, mulailah kejadian sadis itu terjadi. Si Suwon diperkosa dan disiksa secara brutal oleh si pria tua bangka sialan itu. Tapi hebatnya, walaupun kondisi dan posisinya lagi sekarat, Suwon masih berusaha buat ngehubungin 911. Gak lama dari itu, bantuan datang dan Suwon berhasil ditangani. Kedua orang tua Suwon sangat terpukul dan langsung OTW ke rumah sakit setelah mendengar kabar kalau anaknya ada di sana. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung ngasih tahu apa yang Suwon alami. Suwon harus mengalami cacat seumur hidupnya, yang dimana usus besar dan anusnya harus segera diangkat agar Suwon bisa tetap hidup. Setelah operasi berjalan dengan lancar, ayahnya masuk ke dalam ruangan Suwon untuk melihat keadaannya. Tapi saat Suwon tersadar ada ayahnya di sana, dia langsung menjelaskan apa yang baru saja ia alami. Di sisi lain, polisi sudah berhasil menemukan 10 sidik jari di TKP. Yang salah satunya adalah sidik jari dari seorang laki-laki mantan napi yang baru saja bebas. Mendengar hal itu, ayahnya Suwon langsung OTW ke kantor polisi. Tapi, karena bukti belum terlalu kuat, jadi polisi belum bisa melakukan penangkapan. Tapi ada cara lain buat nangkep si pelaku, yaitu dengan cara kesaksian dari si korban. Awalnya, si ibunya Suwon ini nggak setuju sama cara ini. Karena kan dia juga mikirin mental anaknya yang lagi mengalami trauma berat. Tapi pas ayahnya coba ngejelasin dan bilang kalau nangkep si pelaku ini keinginan dari anaknya, si ibunya mulai memperbolehkan cara itu. Akhirnya polisi datang bersama psikiater. Gak butuh waktu lama, si psikiater melakukan pendekatan. Akhirnya, psikiater ini mulai memberikan beberapa pertanyaan dan merekamnya untuk kesaksian. Pertanyaan demi pertanyaan dijawab dengan benar oleh Suwon. Setelah merasa bukti sudah cukup kuat, polisi langsung bergerak untuk meringkuk pria yang gak lain adalah mantan napi yang baru saja bebas dari penjara. Mendengar hal itu, ayahnya langsung buru-buru OTW ke kantor polisi buat ngeliat muka si pelaku laknat. Namun sayangnya, di sana banyak banget wartawan yang lagi cari informasi nih. Ayahnya yang sadar kalau privasi anaknya bakal kebongkar,
langsung mindahi Suwon ke ruangan khusus yang ada di lantai atas. Saat berlari ke lantai atas, kantung penyimpanan kotoran si Suwon ini pecah. Melihat hal itu, ayahnya berniat untuk membersihkan kotoran yang ada di bagian tubuh dia. Tapi karena Suwon masih dalam masa trauma, dia ngamuk sejadi-jadinya karena mengingat kejadian saat ia diperkosa. Sejak saat itulah si Suwon mulai menutup diri dari ayahnya. Gak lama dari itu, ayahnya ini dapat kabar tentang sidang kasus anaknya ini. Saat sidang berlangsung, si pelaku ini sama sekali gak mau ngaku dengan alasan pada saat itu dia sedang mabuk berat. Akhirnya sidang ditutup tanpa mendapatkan hasil apa-apa dan akan dilanjut 1 bulan kemudian saat bukti lebih kuat. Saat ayahnya ini balik ke rumah sakit dengan perasaan yang gak karuan, dia melihat di ruangan anaknya sudah ramai dengan badut kartun kesukaan anaknya yang didampingi oleh si psikiater. Melihat rencana ini sukses membuat anaknya ketawa, ayahnya punya ide meminjam kostum itu untuk menghibur sang anak. Jadi mulai saat itulah ayahnya berinteraksi dengan si Suwon menggunakan kostum kartun kesukaannya. Karena mengingat anaknya yang masih trauma dan masih menutup diri dari ayahnya. Besokannya nih, si psikiater mulai rutin melakukan terapi dengan si Suwon. Hari demi hari membuat Suwon lebih baik dari sebelumnya. Ia sudah mau cerita sedikit lebih banyak dari sebelumnya. Sampai akhirnya kondisi Suwon sudah sangat membaik dan dia diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Namun Suwon sempat tidak mau karena dia masih ada sedikit ketakutan tentang peristiwa pemerkosaan dan penganiayaan yang dia alami. Saat di perjalanan pulang, Suwon melihat ke arah jalan yang dimana jalan itu adalah tempat kejadian awal dirinya bertemu si pria laknat. Melihat hal itu, dari Suwon merasa sakit dan sesak nafas hingga ingin muntah karena rasa traumanya yang masih ada. Sesampainya di rumah, Suwon bahagia melihat kertas-kertas yang menempel di warung ibunya. Yang tidak lain kertas itu adalah tulisan tangan dari teman-teman sekelasnya yang memberi dia support dan menunggunya di sekolah. Di sisi lain, Yongsik selaku teman Suwon datang. Dia menangis karena ngerasa bersalah. Saat kejadian Suwon diperkosa, dia berniat berangkat sekolah bareng, tapi gak jadi dan malah berangkat duluan ke sekolah. Keesokan harinya Suwon berangkat ke sekolah diantar sama teman dekatnya yang gak lain adalah ibunya Yongsik, karena mengingat ibunya Suwon yang sedang hamil tua. Saat di perjalanan, Suwon kembali teringat dengan kejadian mengerikan itu. Tapi di sisi lain, ada ayahnya yang selalu mengikuti Suwon dari belakang menggunakan kostum kartun kesukaannya untuk menghibur sang anak agar tidak merasa takut. Hari demi hari berlalu, Suwon sudah jauh lebih baik. Sampai suatu ketika ada momen di mana Suwon sebenarnya sudah mengetahui bahwa yang menggunakan kostum kartun kesukaannya itu adalah ayahnya. Dari situlah Suwon mulai dekat lagi dengan ayahnya dan mengajak ayahnya untuk pulang ke rumah. Hidup lagi enak-enaknya, tiba-tiba dapat panggilan lagi untuk melakukan sidang selanjutnya. Dan Suwon harus datang untuk menjadi saksinya langsung. Di dalam sidang itu, Suwon diberikan beberapa foto. Dan jika ada foto si pelaku, Suwon harus mengangkat tangannya. Dan lagi-lagi, jawaban Suwon tetap sama seperti sebelumnya. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan kepada Suwon, tapi berhasil Suwon jawab. Setelah pertanyaan untuk Suwon selesai, si pelaku laknat ini masuk ke dalam ruangan persidangan. Tapi si pelaku laknat ini tetap nggak mau ngaku. Dia bersikeras bilang kalau dia nggak sadar. Dia mabuk berat pada saat itu.
Waduh, waduh, emang bener-bener kurang ajar nih pria tua bangka ini. Pada saat pembelaan terakhir pun si pria laknat ini tetap nggak mau ngaku. Sampai akhirnya, di persidangan akhir hakim memutuskan buat menghukum pelaku selama 12 tahun penjara. 12 tahun loh coy, gak adil banget kan? Anak orang diperkosa, disiksa sampai nyawanya udah mau hilang. Akhirnya korban ngalamin cacat seumur hidup, tapi cuma 12 tahun. Gila sih. Orang tua Suwon dan semua orang yang ada di sana gak terima ngedengar keputusan hakim. Karena hukumannya terlalu ringan. Ibunya Suwon yang menangis sejadi-jadinya dan emosi ayahnya yang sudah memuncak dari dulu mulai mengambil papan nama, berniat untuk memukul si pelaku ini. Tapi siapa sangka Suwon berlari memeluk ayahnya dan menangis untuk memberhentikan aksi ayahnya itu. Pada scene akhir terlihat Suwon berkunjung ke rumah sakit bersama keluarganya, keluarga Gonsik dan psikiater untuk melihat adik bayinya yang sudah lahir. Trauma Suwon juga sudah membaik sejak kehadiran adiknya itu. Dan film Hope pun selesai. Jadi itulah cerita dari film Hope yang diambil dari kisah nyata seorang gadis kecil yang diperkosa dan disiksa sampai akhirnya mengalami cacat seumur hidup. Dan si pelaku cuma dihukum 12 tahun penjara dengan alasan pelaku laknat ini melakukannya dalam keadaan mabuk. Kalau menurut gue sih nggak adil ya. Tapi gimana nih kalau menurut kalian? Di komen ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita-cerita film selanjutnya. Bye!